Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadanti. Saya mahasiswi Universitas Nasional Prodi Manajemen dari kelas Akuntansi Manajemen Ruang 10. Di sini saya akan menjawab contoh penerapan BEP, Margin of Safety, dan Degree of Operational Leverage untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Yang pertama ada BEP. BEP adalah di mana titik pendapatan sama dengan modal. Jadi, perusahaan tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak mengalami keuntungan. Maka dari itu, jika suatu perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka perusahaan tersebut harus menjual produknya agar titik penjualannya menembus atau melewati titik BEP tersebut. Contoh penerapan BEP pada sebuah perusahaan adalah misalnya seorang manajer ingin menjual produk topi gitu. Nah, mereka memiliki biaya operasional sebesar 50 juta, tapi si manajer tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Gimana caranya si manajer tersebut agar mendapat keuntungan sebesar 20 juta? Caranya adalah manajer tersebut harus menganalisis dulu nih berapa unit yang harus dijual. Si manajer harus mengetahui dulu berapa unit topi yang harus dijual agar penjualannya mencapai titik BEP. Nah, caranya adalah dengan si manajer harus menganalisis BEP-nya dulu. Gimana caranya? Dengan membagi biaya tetap yaitu sebesar 50 juta dibagi dengan margin distribution. Apa itu margin distribution? Margin distribution itu didapat dari harga jual produk itu dibagi dengan harga variabelnya. Anggaplah harga jualnya 50.000, harga variabelnya 30.000, berarti 50.000 dikurang 30.000, 20.000. Berarti untuk mengetahui berapa unit yang akan dijual untuk mencapai BEP, berarti 50 juta dibagi dengan 20.000, hasilnya adalah 2.500 unit. Nah, manajer udah tahu nih, berarti topi yang harus dijual sebanyak 2.500 unit untuk memenuhi titik BEP itu. Tapi karena si manajer ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta, nah manajer juga harus menganalisis lagi menggunakan BEP ini. Gimana caranya? Keuntungan yang diinginkan oleh si manajer yaitu 20 juta dibagi dengan margin distribution yang tadi 20.000 itu 50.000 dikurang 30.000 ditambah dengan 2.500 unit. Berapa hasilnya? 3.500 unit. Berarti manajer udah tahu, oh berarti kalau seandainya perusahaan ini ingin dapat keuntungan 20 juta, topi yang harus dijual sebanyak 3.500 unit. Selanjutnya ada margin of safety. Ada kutipan populer dari Warren Buffett, yaitu 3 kata paling penting dalam investasi adalah margin of safety. Kata lain dari margin of safety itu adalah batas keamanan. Kalau menurut Benjamin Graham dan partnernya David Dodd, mereka adalah seorang dosen dari Warren Buffett pada 1928, mereka bilang kalau margin of safety itu adalah selisih antara nilai intrinsik dengan harga jual. Apa itu nilai intrinsik dan apa itu harga jual? Nilai intrinsik itu adalah apa yang kita dapatkan, sedangkan harga adalah apa yang kita berikan atau apa yang kita bayar. Nah, kenapa margin of safety ini dilakukan atau penting bagi sebuah perusahaan? Karena margin of safety ini adalah menjadi bahan pertimbangan untuk seorang manajer atau sebuah pihak perusahaan agar mengetahui bahwa saham yang akan mereka beli akan merugikan atau akan menguntungkan. Contohnya gini, misalnya seorang manajer dari perusahaan atau anggaplah perusahaan itu perusahaan suka-suka namanya gitu, yang membeli saham dari perusahaan ini itu gitu. Nah, si harga jual sahamnya ini seharga 500, tapi nilai intrinsiknya seharga 1.000. Berarti margin of safety-nya adalah 50% atau 500. Nah, semakin tinggi margin of safety-nya, semakin rendah tingkat resikonya. Misalnya gini, contoh lainnya adalah misalnya harga sebuah sahamnya 800, berarti margin of safety-nya 20% atau artinya 200. Tidak mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi atau buruk, tetapi tidak lebih baik dari yang margin of safety-nya 50% atau 500. Maka dari itu, manajer akan tahu, oh berarti kalau saya beli saham ini, saya akan mendapat keuntungan dengan resiko yang kecil atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, lanjut ke contoh penerapan DOL atau Degree of Operational Leverage pada perusahaan.
Umumnya, semakin tinggi biaya tetap suatu perusahaan, semakin tinggi juga besaran resikonya. Kenapa kayak gitu? Karena ketika penjualan perusahaan mengalami keanjlokkan, perusahaan harus tetap bayar biaya tetap, misalnya kayak gaji karyawan, sewa gedung gitu. Nah, kalau seandainya perusahaan tidak punya cukup uang untuk menutupi biaya tetap tersebut, nah itu akan berdampak paling buruknya itu adalah kebangkrutan. Maka dari itu, DOL ini penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat mengantisipasi atau tidak atau mungkin dapat menghitung berapa kira-kira biaya yang harus perusahaan punya untuk menutupi biaya tetap tersebut jikalau ada keanjlokan penjualan. Contoh sederhananya kayak gini, kita pakai perusahaan Astra dengan kode auto. Sales auto perusahaan Astra pada tahun 2009 dan 2010 berturut-turut adalah 5,3 triliun dan 6,3 triliun. Nah, rumus DOL itu kan persen sales, persen EBIT dibagi dengan persen sales. Nah, EBIT itu apa? EBIT itu adalah earning before interest and tax. Jadi berapa persenan salesnya? Persenan salesnya 6,3 triliun dikurang 5,3 dibagi 5,3 hasilnya 18%. Sementara EBIT auto pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 415 miliar dan 573 miliar. Sehingga persenan EBIT-nya 573 dikurang 415 dibagi 415 itu sama dengan 38,1%. Nah, tadi itu kan rumus DOL itu persen EBIT dibagi dengan persen sales. Berarti berapa DOL autonya? DOL autonya 38,1% dibagi 18%, hasilnya 2,02%. Nah, dalam hal itu apa artinya? Jika penjualan naik 1%, berarti EBIT-nya juga akan naik sebesar 1 dikali 2,02%, yaitu sama dengan 2,02%. Karena semakin besar DOL-nya, semakin besar hubungan antara penjualan terhadap kenaikan EBIT-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.